Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan wa rahmatan fil qulubi yazdadu imanan ma'a imanin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Kalau sanad hadis itu digunakan para ulama untuk menjaga keautentikan, keaslian hadis, maka sanad ilmu itu untuk menjaga keautentikan pemahaman. Maka pada pagi ini, insyaallah, Bismillah, kita mulai kajian kitab Sanad Aiman Walad di Musannif bin Imam Ghazali Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah taala bi tariqati sanad min Ustadz Lutfi Haidarah bin Bukhari. Jadi sanad kita mengikuti sanad Ustadz Lutfi Haidarah bin Bukhari. Nanti insyaallah pertemuan yang akan datang atau mungkin waktu Pak Dedi ke pondok mungkin saya titipkan ijazah sanad. Ini sebagaimana kampanye saya bertahun-tahun yang lalu yang kami mulai mengkampanyekan untuk ihya turat, untuk menghidupkan kembali kajian-kajian turat, kajian-kajian kitab salafus saleh. Yang sekarang pada zaman kita ini kalau tidak bisa dibilang tidak ada ya jangan ngomong. Jadi ada nggak ada. Jadi di zaman kita sekarang ini orang suka kayak instan. Saya tidak menyalahkan, itu baik jika digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan. Kajian yang bersifat tematik itu baik untuk menambah wawasan pengetahuan. Tapi kalau untuk membangun pola pemahaman itu tidak bisa. Membangun kerangka pemahaman tidak bisa. Untuk menyelesaikan umat agar umat mampu ilajul masyail, umat mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya sendiri itu tidak bisa, kecuali melalui metodologi kajian yang runut, kemudian bertahap sampai selesai. Ini kalau tidak salah saya sampaikan di pertemuan waktu Allah
melihat taman-taman surga, farah. Oke lah, asyhadu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Nabi bertanya, "Mariyadul jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Majalisul ilm, majalisul fiqh, majalisul halal wal haram." Yaitu majelis ilmu, majelis fiqh yang membangun pemahaman, majelis tentang syariat, tentang halal dan haram. Itulah riyadul jannah, taman-taman surga. Maka kalau hari ini kita diizinkan oleh Allah berkumpul di taman-taman surga, insyaallah semoga kita berharap kelak ketika kita berhadapan dengan Allah kembali, kita semuanya dipanggil oleh Allah, kita pun kembali berkumpul di surga yang Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagai manfaat, sebagai pemula, kita tentunya sudah saling memahami ya, bahwa keimanan itu pasti diuji Allah. Ya Allah itu tidak sekedar mengakui keimanan kita, kecuali setelah melalui beberapa ujian. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja mengatakan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji Allah. Maka ikrar keimanan kita itu pasti diuji Allah. Tidak bisa tidak? Pasti diuji Allah. Nah, dulu pernah saya sampaikan, ujian itu pasti Allah berikan kepada titik terlemah kita. Gimana? Pada titik terlemah kita. Kalau titik terlemah kita pada wanita, maka Allah akan menguji kita dengan titik terlemah kita pada harta, Allah akan menguji kita dengan bentuk. Titik terlemah kita pada kedudukan, Allah akan menguji kita dengan kedudukan. Titik terlemah kita pada malas, Allah akan menguji kita dengan titik terlemah kita pada ego kita, kesombongan kita, maka Allah akan mengujinya dengan sampai manusia dalam hadis itu disebutkan, sampai manusia itu berjalan di muka bumi tanpa dosa. Makanya salah satu hikmah diberikan ujian adalah mengukur dosa. Lalu di pertemuan berikutnya ini refresh saja, karena kita kan pertemuannya jarang ya, di refresh. Di pertemuan berikutnya saya mengatakan bahwa ujian yang paling berat itu ketika ujian itu memiliki musyaqqah, dan itu akan bernilai ibadah yang luar biasa. Pastinya benar. Musyaqqah dan itu akan bernilai ibadah yang luar biasa. Apa itu musyaqqah? Apa? Bahasa gampangnya terjemahnya kesulitan. Kesulitan akan memiliki usaha. Misalkan begini, orang tidak punya kesempatan untuk korupsi, dia tidak korupsi, baik, tapi itu tidak ada usaha, tidak luar biasa, biasa saja. Tapi baik kan? Baik. Tapi kan dia tidak punya kesempatan untuk korupsi. Tapi kalau orang itu pejabat, banyak uang, dia punya kesempatan untuk korupsi. Setiap saat dia bisa mengambil, dengan pulpen saja dia bisa menyelipkan sekian ratus juta, tapi dia tidak melakukannya. Itulah yang disebut usaha, dan itu bisa menjadikan seseorang jadi wali. Kok bisa? Banyak contoh. Di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam yang saya contohkan dulu gitu. Ketika digoda oleh Zulaikha, Nabi Yusuf SAW ketika digoda oleh Zulaikha, ini yang memeti, bahasa Jawa memeti itu apa? Sing memeti itu bukan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, tapi Zulaikha.
yang perempuan yang ngajak punya kedudukan cuantik dan berada di kamar sendiri, dengan bisa bayangkan, nggak usah dibayangkan gitu. Suatu bisa nggak melakukan itu? Nabi Yusuf maksud saya. Kalau beliau mau bisa nggak? Punya kemauan, punya kuasa enggak? Diajak yang juru kamar di wong. Kalian tinggal klik. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Kabur, meninggalkan dia. Ini yang disebut sebagai musyabbah, dan itulah yang menyebabkan Allah memberikan kelebihan pada Nabi Yusuf alaihissalam. Jauh dari Nabi SAW. Kemudian pada masa Rasulullah menceritakan dahulu pada zaman Bani Israil itu ada seseorang yang ini disebutkan di siapa wajah. Ada seseorang dari Bani Israil itu yang mencintai sepupunya, yang menyukai sepupunya, mencintai sepupunya, demen banget. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, engkau iso nikah dengan dia. Ternyata Allah menghendaki yang lain, sepupunya ini nikah dengan orang lain. Tapi dia hatinya tak bisa berpaling. Cik seneng. Lah, Allah kasih kesempatan. Sepupunya ini jatuh miskin, sangat butuh duit, ya, kekurangan, datang ke dia. Ya bulan, saya punya kesulitan, keluarga begini. Boleh enggak? Saya pinjam atau minta bantuan. Dikasih sama ibu sepupunya, kasih 40 dinar. Tapi dengan syarat, tak kasih kalau 40 dinar itu tinggal balikan saja. 1 dinarnya berapa gram emas, 1 gram emasnya berapa rupiah. Tinggal balikan yang jelas banyak. Tapi syaratnya satu, dia mau diajak berzina sama sepupunya. Mau keluar karena saking butuhnya. Sampai kemudian dia berkata, sepupunya ini, orang Yahudi ini mau melakukan sesuatu dengan wanita itu. Kemudian wanita itu mengatakan, Allah, saya takut kepada Allah dan saya tidak menghalalkan apa yang Allah halalkan. Maka begitu mendengar ucapan wanita ini, laki-laki Yahudi kemudian merasa takut, kalbunya bergetar, keringatnya bercucuran. Dia ingat kepada Allah. Lalu dia mengatakan, pergi kamu, dan uang itu 40 dinar itu silakan, tidak usah dikembalikan, saya kasihkan. Dia disuruh. Kemudian dalam hadis yang lain untuk menceritakan laki-laki ini yang mungkin sering kita dengar. Ada 3 orang yang terjebak dalam gua. Gitu? Ada 3 orang yang terjebak dalam gua yang tertutup dengan batu. Salah satunya laki-laki ini. Kemudian laki-laki itu menceritakan, meminta kepada Allah, bertawasul dengan amal. Amal apa yang dia maksudkan ini? Amal ketika dia bisa melakukan perbuatan maksiat, dia diberi kesempatan oleh Allah bermaksiat, tapi dia mencela, membentak hatinya, membentak hawa nafsunya untuk tidak dituruti perbuatan maksiat. Ya Allah, saya dulu pernah mau berzina dengan sepupu saya, tapi karena saya takut, saya lari darinya dan saya tidak melakukan. Kalau itu dianggap sebagai kebaikan oleh Allah, maka silahkan Allah mohon dibukakan. Dibuka gua yang tertutup dengan. Maka para ulama kemudian mengatakan, jika seorang hamba mampu meninggalkan maksiat, jikalau Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk bermaksiat dengan mudah kapan saja, tidak ada yang tahu, dan dia mampu menghardik, dia mampu untuk menggertak, dia mampu untuk membentak nafsunya dan meninggalkan maksiat itu bisa menyebabkan seseorang menjadi wali Allah. Apa itu? Doanya tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah SWT. Tapi ini berat. Jangan minta untuk diuji dengan model ini, berat. Betul. Kelihatannya seperti kalau kita tidak bermaksiat karena tidak ada kesempatan, kalau kita tidak bermaksiat karena dilihat banyak orang,
Kalau kita tidak bermaksiat karena kita memang dalam kondisi yang baik, wajar. Meskipun ini baik, tapi itu wajar. Yang tidak wajar dan luar biasa itu adalah ketika kita mampu meninggalkan maksiat di saat Allah memberikan peluang kita untuk berbuat maksiat. Tidak ada yang tahu kita bisa melakukan kapan saja, itu yang luar biasa. Dan itu menjadikan derajat seseorang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, di antara cara menguatkan kita agar tidak melakukan maksiat dalam kondisi apapun, maka kita harus memiliki yang namanya ta'alluq. Ta'alluq itu hubungan. Ta'alluq itu bahasa zautiyah, bahasa rasa. Kalau membahas nanti sanjang bahasa masalah zautiyah itu bahasa rasa. Salah satu cara seseorang itu terhindar dari perbuatan maksiat ketika dia memiliki ta'alluq zaut dengan gurunya. Ini hubungan murid dengan guru. Itu seperti itu, karena yang akan kita bahas ini adalah salah satunya contoh gambaran bagaimana para ulama pendahulu kita itu berhubungan dengan muridnya dan muridnya berhubungan dengan guru. Karena ini hubungannya adalah ta'alluq zaut. Tidak bisa ditulis, tidak bisa diucapkan. Zaut itu tidak bisa ditulis, tidak bisa diucapkan. Itu yang jalan simak. Saya belum nikah sekarang. Goloro, Jawa goloro. Sito ae. Ini kalau jadi saya ditanya siji ae asal. Oh, pulang kaget. Siapa yang belum nikah? Belum nikah. Belum, mana belum? Nah, contoh Pak, contoh. Tidak semua hal itu bisa ditulis, bisa diomongkan. Tidak semuanya. Misalnya ada yang tanya, bagaimana sih rasanya jiwa dengan, maaf ya, agak dalam tanda kutip ya. Tapi ini contoh yang paling. Bagaimana rasanya jiwa dengan istri itu? Kalau belum ngomongin jenengan, iya jadi tak ada. Tak omong yang itu tak tulis yang itu bukan berarti saya tidak bisa ngomong, tidak bisa nulis. Saya bisa ngomong, saya bisa nulis, saya bisa menjelaskan, tapi jenengan tidak bisa merasakan. Orang rapi, ya kan? Itu namanya zaut. Nggak usah jauh-jauh. Jenengan misalkan minum apa? Jus jeruk atau kopi misalnya. Iya rasanya kopi. Jenengan ngomong kalau saya nggak tahu minum kopi. Buat jelasnya kayak kita jelaskan seperti apapun dia tidak paham. Ya perlu, ya ngerti, tapi tidak bisa merasakan. Kecuali dia sudah minum kopi baru bisa merasakan. Ini namanya zaut. Nah, hubungan guru dengan murid itu memiliki zaut, memiliki rasa yang itu mampu mencegah seseorang untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa saya menyampaikan itu? Karena yang akan kita bahas ini adalah bagaimana contoh, bagaimana gambaran hubungan guru dengan murid antara Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i rahimahullah. Ini berhubungan dengan muridnya ketika muridnya itu mendapati masalah, memiliki persoalan. Nah, beliau menjelaskan, muridnya ini bertanya kepada gurunya menjelaskan kepada. Untuk silsilah sanadnya dari guru-guru kita melalui Ustaz Mufti Haidar bin Bukhari, nanti insya Allah kalau titipkan Pak Dedi saja. Nanti saya. Jadi kalau minimal jenengan bisa memberi contoh ke anak cucu, bapak ibu tahu ngaji sanatan kitab, itu guruku ini. Ya paling tidak sehingga apa? Kita memiliki sandaran. Dari mana pemahaman itu kita bukan dari kesimpulan diri kita sendiri yang bisa jadi itu
berasal dari nafsu diri, tetapi dari penjelasan guru-guru kita. Jadi sanad kitab itu fungsinya untuk bersandar, untuk sandaran, menjaga keaslian, keautentikan pemahaman. Ini pun hampir pulang, hampir bisa sekian paling sulit. Nah, kita kalau kampanyenya kan gitu ya. Jadi saya kalau sampaikan secara gampang itu susah. Jadi kalau di pesantren, di pondok kita, kalau kajian kitab sanad ini ujiannya tidak tertulis, maksudnya tidak ujian itu ujian semester, enggak. Jadi selesai kita kemudian diujikan. Kalau ujian tidak perlu ujian, nanti malah ngeluh. Jadi diujikan sampai dia apa yang dia jawab dalam ujian itu betul, sehingga pemahamannya tidak menyimpang dari maksud penulis. Tapi juga tidak usah khawatir ujiannya. Murah ini kalau dengan di kitabnya paling 10.000 di Shopee, di aplikasi itu 6.000, malah 6.000 lah. Malah kali sama itu kali dia kecil kali sama itu. Jadi senang-senang beli kitab. Ya kita punya kekayaan literasi, salah satunya dengan kitab. Kitab ini namanya kitab Ayyul Balad yang menerbitkan Maktabat Al-Amal atau dengan dari penerbitnya macam-macam banyak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kita ditulis saja. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. I'lam anna wahidan, ketahui sesungguhnya anna wahidan minat talabatil mutafaqqihin, sesungguhnya ketahuilah dahulu itu ada pelajar, dahulu itu ada seorang pembelajar. Lazama hikmat Syekhul Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, yang beliau itu berkhidmah kepada Syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, atau yang lebih dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Beliau adalah muhaddis. Beliau hafal 10.000 hadis sanad dan matanya di luar kepala. Kita sudah hafal beberapa hadis. Jadi kalau mau mengkritik Imam Ghazali, itu kita sekarang ini kalau ada orang apapun dia kalau mau mengkritik Imam Ghazali itu seperti orang yang menanduk langit. Imam Ghazali itu hafal 10.000 hadis lebih sanad dan matan. Kita hadis arba'in 44 sudah khatam tapi tidak hafal-hafal. Astagfirullah. Itu lemak ya, mungkin kita ya terlalu banyak bermaksiat kepada Allah sehingga dibuat susah untuk menghafal. Makanya Nabi SAW menyampaikan, di zamanku Al-Quran itu dihafal susah, tapi diamalkan gampang. Sekarang kebalikannya, Al-Quran itu dihafal banyak, diamalkan susah. Jalan ya. Gimana? Apalagi sekarang, Masya Allah, ya, ini kebaikan yang ada di kaum muslimin. Banyak menghafal Al-Quran, tapi jangan berhenti di hafalan saja. Washtaghala bi tahsili wa qira'atil ilmi 'alaihi. Pelajar itu istighfar, bersungguh-sungguh bi tahsili wa qira'atil ilmi, untuk belajar dan membaca ilmu 'alaihi, atas Syekhul Islam Imam. Hatta jama'a daqa'iqal ulum, hingga pelajar ini mengumpulkan ilmu-ilmu yang mendalam.
sehingga belajar itu mengumpulkan ilmu-ilmu yang unik, wastakmalu fadailan nafs, serta menyempurnakan keutamaan diri. Kemudian innahu, sesungguhnya dia, kembali innahunya domirnya kembali kepada pelajar tadi, tolabul ilmi. Tsumma innahu tafakkara yawman fi hali nafsihi, kemudian pada suatu hari dia berpikir tentang keadaan diri, dia merenung tentang keadaan diri. Ini contoh pesantren itu hanya ada kebiasaan yang hanya ada di Indonesia saja, tidak ada di negeri yang lain. Di negeri yang lain itu adanya baru-baru. Pesantren itu hanya ada di negeri kita. Ini uniknya juga. Di negeri yang lain ada. Jadi kalau dengan umroh atau haji, tanya saja orang Saudi yang asli orang sana. Bagaimana anak-anaknya yang usia SMP SMA itu belajar agama? Mereka pasti menjawab di masjid. Naskun di masjid. Karena guru sufi, saya belajar tetap di masjid dan belajar di sana. Maksudnya dia datang ke masjid lalu kemudian pulang, datang ke masjid kemudian pulang. Tidak ada yang kemudian dia berpisah dengan orang tuanya, menetap di sebuah lembaga pendidikan pesantren, berkhidmat dengan gurunya, melakukan kebiasaan di dalam. Maka orang sana kalau tahu dengan cerita saya itu untuk pisah, mereka menggumun. Kok tega? Kok wani? Mereka menggumun. Gumunnya kan ya cuma ada di negeri kita. Masya Allah. Ini kalau asal muasalnya sebenarnya dari budaya Bulu Jawa. Jadi dulu orang Bulu Jawa itu menyiapkan kader-kader dakwahnya melalui mereka menetap di wil-wil mereka, kemudian mendalami agama mereka, kemudian masak-masak sendiri, memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Baru kemudian ketika masa peralihan kepada Islam ini diadopsi, akhirnya jadilah yang disebut pesan itu dipertahankan. Kemudian ini yang ada pada kisah yang di awal di mukadimah. Tsumma innahu tafakkara yawman fi halin nafsi. Kemudian dia berpikir tentang kondisi dirinya pada suatu hari. Wa khatara ala bali. Wa qala inni qara'tu anwa'an min al-ulum. Sesungguhnya aku telah membaca anwa'an min al-ulum, berbagai jenis ilmu. Wasraftu li'ala umri ala ta'allumiha wa jam'iha, dan aku telah melewatkan masa-masa remajaku. Ya'alum itu masa-masa remaja. Ala ta'allumiha wa jam'iha, untuk mempelajari ilmu itu dan mengumpulkan ilmu. Wal'an, dan sekarang yang begini aku harus mengetahui a'lam ayu naw'iha yanfa'uni hadan. Dan sekarang aku harus tahu jenis ilmu mana yang nanti pada masa yang akan datang itu bermanfaat untuk. Wa yu'annisuni fi qabri, serta menjadi bekalku dalam kubur. Kalau belajar itu akhirnya murid ini berpikir dari sekian ilmu itu mana yang akhirnya nanti akan bermanfaat di masa yang akan datang, dan yang bermanfaat ketika aku masuk ke dalam dunia kuburan. Ini yang salah satu mantan presiden negeri kita, itu mengatakan, sekiranya saya tahu belajar agama begitu luar biasa, maka saya tidak akan belajar tentang ilmu tentang salah. Saya akan mendalami agama, karena ternyata ketika saya tua, ketika saya di kuburan mati, ilmu itu yang bermanfaat. Wa ayyuha la yanfa'u hatta atrafa. Wa ayyuha, dan manakah ilmu yang la yanfa'u, yang tidak mendatangkan kepadaku manfaat, atrafa, maka aku akan meninggal. Kama
Rasulullah SAW sebagaimana Nabi SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa'. Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Tadi di awal kita berdoa, itu doa-doa tadi. Itu doa-doanya semuanya memiliki sandaran. Allahumma safar lana qulubatuna. Ya Allah, tundukkanlah kepadamu seluruh kitab-kitab. Allahumma farrahna fi hadhihi dunya fa farrahna fil akhirah. Ya Allah, jika Engkau memberikan kebahagiaan kepada kami, ketenangan kepada kami di dunia ini, fa farrahna fil akhirah, maka berikanlah kebahagiaan, ketenangan kepada kami kelak di akhir. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Allahumma rzuqna rizqan talaban wa ghayra matlubin. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki berupa ilmu yang manfaat. Allahumma rzuqna rizqan talaban wa ghayra matlubin. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang rezeki itu mengejar kami, bukan kami mengejar rezeki. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma rzuqna futuhan 'arifin. Ya Allah, berikanlah kepada kami futuh dalam ilmu, futuh dalam qalb. Fastamarat hadhil fikrah, maka ketika dia berkecamuk dalam pemikirannya tentang pemikiran itu, dia bingung tentang memikirkan kondisinya tadi. Hatta kataba ila hadrati Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, hingga dia menulis surat kepada gurunya yaitu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, istaftaan untuk meminta fatwa. Istaftaan untuk meminta fatwa. Wasa'alul masail, dan dia menanyakan beberapa persoalan. Saya juga masih seperti itu sampai hari ini. Saya punya beberapa guru, salah satunya yang memberikan saran-saran kepada kita. Saya masih sering menulis surat ketika saya itu bingung, ketika saya menghadapi masalah. Bahkan ketika saya menghadapi masalah, saya belum cerita itu guru saya sudah tadi 1 tahun, 2 tahun yang lalu saya punya masalah yang luar biasa berat, hingga 3 hari 3 malam saya tidak makan dan tidur. Itu saya 3 hari 3 malam tidak makan dan tidur, dan tidak bisa tidur karena terganggu dengan masalah. Kemudian salah satu guru saya, Ustaz Hefni Mubarak LC, dan telepon soal itu. Saya tidak tahu ya kenapa beberapa hari saya kepikiran antum, kata beliau. Saya kepikiran antum ada. Saya kan, kalau beliau memanggil saya kan biasanya surat untuk takriman, untuk memuliakan. Tapi biasanya saya juga bisa balik. Saya biasanya manggil beliau saya untuk memuliakan. Dibalik lagi beliau manggil saya biasanya Ustaz benar. Jadi kita saling memuliakan, itu biasanya kebiasaan kita. Ini saya ada masalah, tapi saya tidak bisa ceritakan. Yang saya tahu, mungkin dinyatakan hati-hati saya. Di belakang antum, di pundak antum itu ada nama Toto, ada nama kayak antum, nama kayak antum harus hati-hati. Jawabannya cuma begitu saja. Singkat sebenarnya, tapi saya paham maksudnya. Padahal tidak ada yang ngasih tahu, saya juga belum cerita itu berkali-kali. Jadi tidak ada yang beliau saja, tapi dengan orang lain. Kadang saya meminta fatwa, meminta penjelasan sebuah masalah. Maka sebenarnya kita itu sebenarnya itu yang saya maksud sandaran. Hubungan guru dengan murid itu seperti layanan dengan orang yang manjur layanan. Layangan itu seperti siapapun kalau dia tetap ada yang memanjir itu dan benarnya masih terhubung, itu sama dengan hubungan guru dengan murid. Setinggi apapun gurunya pasti akan mengendalikan agar dia tidak jatuh, agar dia tidak putus. Tapi kalau dia tidak punya guru, dia tinggi tapi tingginya tidak terkendali.
saya maksud, ilmu itu berguru dan berguru itu memiliki standar. Kenapa? Karena guru kita itu sudah melakukan berbagai macam riadah, berbagai macam uji coba, latihan, masalah-masalah yang sebenarnya pada waktu itu kita juga mengalami masalah yang sama. Guru kita itu sudah berpengalaman dari kita. Kenapa? Karena dia sudah lebih awal terjun ke tengah-tengah masyarakat. Dia pasti lebih awal diuji oleh Allah. Dia pasti lebih banyak mendapatkan masalah. Dengan itulah kemudian beliau membimbing kita, mengarahkan. Kemudian wastarasa nasihatan wa du'aan. Kemudian muridnya ini meminta doa, meminta nasihat. Qala, dia mengatakan, wa in kana musannafatu syekh kal ihya wa ghairi tashtamilu ala jawabi masail. Dia mengatakan, wa in kana, sekiranya sesungguhnya masalah itu musannafatu syekh, masalah itu sudah ada di tulisan-tulisan yang ditulis oleh guru kal ihya, seperti kitab al-ihya, bagaini ataupun kitab-kitab yang lainnya, tashtamilu ala jawabi masail. Semuanya itu sudah ada di kitab-kitab, ada jawabannya atas persoalan itu sudah. Lakinna maksud, akan tetapi maksud ayat itu basyek, guruku mau menuliskan hajati, kebutuhanku fi warqa, dalam tulisan, dalam kertas. Takunu ma'i maddah, yang akan aku jadikan sebagai bekal, maddatil hayati, bekal kehidupan. Intinya muridnya Imam Ghazali ini apa? Persoalan itu, persoalan masalahnya itu dituliskan oleh gurunya dalam bentuk tulisan. Yang itu dia jadikan sebagai bekal dalam menghadapi itu. Wa a'malu bima fiha, dan aku bisa beramal dengan pesan-pesan nasihat dari guru itu melalui tulisan. Madda umri, selama masa hidup, insyaallah ta'ala. Fayaktubu syekh hadhihi risalah, maka kemudian menulislah gurunya yang risalah tulisan ini, ilaihi fi jawabihi, untuk menjawab persoalan-persoalan. Dia menuliskan, i'lam, ketahuilah, ayyuhal walad wal muhibbul aziz, ketahuilah muridku dan orang yang aku muliakan, yang aku cintai. Atau Allah bapak ibu, semoga Allah Ta'ala memanjangkan ketaatan kepada. Semoga Allah Ta'ala memanjangkan ketaatan kepada. Wassalaka bika sabili wa ahibbahi, dan Allah memudahkan jalan untuk memperoleh cinta. An-mansuran nasihati, sesungguhnya mansuran nasihati, tulisan pesan nasihat, yuktabu min ma'dinir risalah, telah aku tuliskan, telah dituliskan min ma'dinir risalah, di dalam memahami tulisan-tulisan itu. Ingkana qad balagha minhu nasihatun, jika telah ada untukmu, telah sampai untukmu, min nasihatun, dari nasihat-nasihat. Fa'ayu hajatin laka fi nasihat, maka kamu butuh apa lagi dari nasihat? Maksudnya, sungguh aku telah memberikan nasihat dalam kitab-kitab tulisan-tulisanku yang telah kamu pelajari. Maka kamu butuh apa lagi dari nasihat? Wa illam yadluka, tapi jika kamu belum paham, belum mempelajari tulisan-tulisan kitab-kitab, fakulli, maka katakan kepada, maka hasaltu, apa yang harus aku lakukan, fi hadis sinina madiyah, apa yang harus aku lakukan, apa yang telah aku lakukan di tahun-tahun sebelumnya, ketika kita masih sering bertemu, sering ta'alum, sering ta'lim, sering belajar. Apa yang sudah aku kerjakan, apa yang sudah aku lakukan.
Ayyul walad min jumlati ma nasihabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara nasihat yang baik itu adalah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummatahu qawlu sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada disampaikan kepada umatnya. Qaulahu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatul awadillahi ta'ala 'alal 'abdi. Ini hadis. Jenengan harus paham Pak, karakter kita. Jenengan harus paham. Jadi jangan polos-polos banget. Jadi misalnya dengan modal semangat saja tanpa ilmu, itu jadinya polos. Polos itu kelihatan pede di antara sesama orang-orang yang polos. Kelihatan wah di antara sesama orang-orang polos. Tapi tidak kelihatan bodoh jika dilihat oleh orang alim. Jangan bilang ini hadis sudah ada, riwayat siapa, siapa enggak. Itu kepolosan. Jadi itu semangatnya kedua di kurang. Jangan harus paham. Imam Ghazali ini adalah ahli hadis. Ulama kalau ahli hadis jarang menulis rawahu siapa. Juga jangan kalau tidak percaya baca kitab Pak Rumato. Tidak ada sahih. Apa sahih apa? Tidak ada. Hadis ini hasan sahih, bahkan tidak ada. Hadis ini hasan sahih itu bahkan tidak ada. Kenapa? Wajar siapa Imam Malik itu ahli hadis, hidup lebih awal daripada Imam Bukhari, daripada Imam Muslim, daripada Imam Syafi'i. Jadi lucu kadang ada ustaz yang semangatnya turun ilmunya kurang. Jadi ngomong ini hadis apa ini tidak disampaikan oleh Bukhari, padahal yang bodoh deh. Yang bodoh dia. Wajar nih karakter ulama itu begitu loh Pak. Kalau kita kurang itu jarang dengan menemui sahih enggak. Itu kita sekarang. Karena Pak, dia sudah paham tentang hadis itu. Beliau sudah paham. Tapi maksudnya kalau mau ngecek, ya cek aja. Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada di sini. Itu ngeceknya. Tapi saya rasa kita nggak mau ngecek. Atau kalau jalan paling yang muda-muda ya, saya punya kebetulan saya bawa laptop. Kalau mau anak di pondok saya kasih jaga. Kalau mau di laptop saya itu ada Jawahirul Kalim, kumpulan 60.600 hadis. Ya, kemudian martabah syamilah ada yang 15.000, ada yang 10.000, ada yang 5.000. Kalau mau jenengan kopi gratis. Ceknya di sana paling mudah. Kalau hadis itu ceknya di Jawahirul Kalim paling mudah. Ketik saja tentang apa keluar seluruh hadis yang berkaitan dengan itu apa. Sekarang canggih dulu ya. Tapi baru kayak kurang. Amal kurang yang gede. Baru kayak kurang ini sama yang menurut. Rasulullah SAW bersabda, "Alamatul iradillahi ta'ala 'an 'abdi." Tanda-tanda Allah berpaling dari seorang hamba. Ini ya. Jadi ya. Alamatul i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi. Tanda-tanda tandane Allah itu meninggalkan seorang hamba. Tanda Allah itu meninggalkan berpaling dari seorang hamba. Istaghalu bima la yaqin. Allah akan jadikan dia sibuk dengan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Itu tandanya lagi sholat aras-arasan. Kalau belum ngomong yang berkaitan oleh, ya itu oleh wajib banget. Tapi kalau yang bekerja itu kemudian melalaikan kita dengan ngaji, dengan amalan sunnah, dengan qiraatul Quran, ya, bisa jadi itu tanda Allah meninggalkan. Bisa jadi Allah meninggalkan. Wa ini pun zahabat sa'atu. Dan sekiranya seseorang itu pergi sesaat, pergi sesaat menghabiskan umurnya
fi ghairi ma khuliqa lahu min ibadah, untuk menjalankan di luar dari aktivitas kenapa dia diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Sekiranya seseorang itu melewati umurnya, gagal saat itu maksudnya melewati umurnya sesaat saja dengan perkara-perkara yang di luar tujuan Allah menciptakannya di dunia, yaitu untuk ibadah, la jadirun an taqula alaihi hasrah, la jadirun an taqula alaihi hasrah, maka biasanya an taqula alaihi hasrah, penyesalan itu akan datang biasanya. Jadi kalau kita hidup kemudian sibuk dengan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat, sibuk dengan dunia, kemudian lupa dengan takut ibadah kepada Allah Ta'ala, lupa untuk taklim wa ta'alum, lupa untuk bermajlis, lupa untuk silaturahmi, lupa untuk mendoakan orang tua kita, keluarga kita, guru kita, murid-murid kita. Biasanya getun mati getun itu kira kalau rasa ada dosa kira itu wis tuwa ngene lagi ngaji napa kan jatuh kalau dia aku akhirnya sih bisa salah anaknya jatuh nih mondok mau ngaji bapak itu lah itu dengan gak adil cacah itu Pahwes betul, pahwes kloso, anak sing dianu. Ngono ya cek wedi ngomongnya anak. Ini kita berdoa mungkin orang ngaji benar saja awakmu sing sorong. Kita dulu tidak mau susah itu. Gitu betul. Gitu ya. Jadi penyesalan akhirnya yang paling. Wa man jawazal arba'ina, ini yang kita lihat. Wa man jawazal arba'ina, siapa saja yang telah sampai umurnya mendekati 40 tahun, walam yaghlibul khairu, dan dia tidak merubah keburukannya itu dengan kebaikan karena syar'i, dia tidak merubah, dia tetap masih melakukan keburukannya itu, fal yatajahhaz ilan nar, maka siap-siapkanlah kapling neraka. Saya baru memahami apa yang disampaikan oleh Ustaz Lutfi Haidatul Bukhari kita. Itu ketika saya membaca hadis tentang mukjizatul arba'una sinin, arba'una hadisan. Itu ternyata ditulis oleh beberapa ulama di kitab-kitab mukadimah. Keajaiban angka 40. Coba bila dikit ini di dalam Al-Quran, masa penciptaan manusia itu berapa hari? Lipatan 40 hari. Kira arba'una yauman nutfah, arba'una yauman mudghah, arba'una 40 cairan, 40 darah, 40 daging, disempurnakan 44 yang ditubuhi itu. Allah memerintahkan Jibril untuk menunjukkan 40 masa iddah perempuan yang dicerai, istri yang dicerai berapa? Masa iddahnya berapa? 40. Rasulullah SAW itu menjadi Nabi dan Rasul berapa? 40. Nah, masuk. Ini luar biasa. Maka dalam hadis itu ulama kemudian mengatakan man hufidha arba'una yaum arba'una hadisan, arba'ina hadisan, siapa saja yang menghafal 40 hadis, punya hafalan 40 hadis, maka manzilatahu malaikat. Allah akan menempatkan posisinya kedudukannya itu seperti posisi malaikat. Di dalam riwayat yang lain Allah meletakkan kedudukannya itu sebagai alim dan fatihah, sebagai orang alim dan orang fatihah. Aslinya merasa akan cukup 40
40 hadis. Modalnya dia begitu 40 hadis. Orang 10.000 saya kakean 40 hadis. Nah, ini maka di sini disebutkan oleh Imam Ghazali, wa man jawazal arba'ina, siapa saja yang dia usianya mendekati 40, bisa kurang sedikit, bisa lewat, pokoknya wis antara 40 itu, dan dia belum mampu meninggalkan keburukannya menjadi kebaikan, siap-siapkan, siap-siapkan apa yang gimana. Kok bisa? Ternyata begitu. Orang itu ketika usia mendekati 40, dia akan cenderung melakukan sesuatu itu secara konsisten, secara terus-menerus. Jadi misalnya contohnya, misalkan dia sedang sholat tahajud, 40 itu dia akan sholat tahajud terus konsisten. Kalau dia kebalikan, dia selalu main, dia akan konsisten dia main. Dan ini akan sulit berubah ketika dia lewat usia 40, itu sulit berubah. Maka usia 40 itu menentukan kebiasaan apa dia sebelumnya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, selesai usianya mendekati 40, kok dia belum berubah kebiasaan buruknya menjadi kebiasaan baik, otomatis dia sama dengan menumpuk dosa. Mendengar maka petang bahkan wis main orang main wis kelewat harus benar-benar istighfar. Saya sebelumnya ngapain? Wa fi hadhihi nasihati kifayatun li ahli ilmi. Wa fi hadhihi nasihat Rasulullah ini hadis ini kifayah, cukup sebenarnya li ahli ilmi, bagi ahli ilmu cukup. Nasihat ini cukup. Kalau mulai pengen sorok, dia terus lakukan kebiasaan musimnya. Tapi tidak pengen mereka sorok, cukup sudah nasihat bagi ahli ilmu. Ini sama jam ini. Sabar. Dua lagi sih kopi dengan, dua lagi betul kopi. Ini dengan. Teman, ini yang mau sampaikan. Sering kita dengar doa kita biasanya pernikahan itu Allahumma anfa'il darumma kama anfa'il yusufa ulaikom. Ini kata ulaikom seperti kalau riwayatnya seperti itu. Ulaikom dijadikan sebagai contoh dalam apa suami istri yang baik. Allahumma ba'al baina huma kama alta baina Yusuf wa Zulaikha. Biasanya di pernikahan ada doa seperti itu. Yang pertama, ulama-ulama dahulu kenapa mereka itu sangat fakir? Yang pertama, mereka memiliki niat yang luar biasa, ikhlas. Mereka memiliki niat yang bersih. Dalam bahasa kita sof yang benar, sofah wanako fil mata'idun, anil mata'idun, bersih dari seluruh kenikmatan. Mereka dalam belajar itu bersih niatnya, tidak ada sedikit pun tentang dunia. Tidak ada sedikit pun mereka pengen jadi alim. Tidak ada sedikit pun mereka pengen jadi orang yang dimintai fatwa. Tidak ada sedikit pun mereka pengen jadi penceramah membalik. Tidak ada sedikit pun mereka pengen mendapatkan sesuatu dinar dirham. Mereka bersih menjadikan aktivitas
belajar itu sebagai alat untuk mendekat kepada Allah. Itu kalau mereka sedang belajar, mereka ingin mendekat dengan Allah itu dengan ilmu. Kemudian kalau mereka menulis kitab, mereka menulisnya itu untuk memudahkan para pelajar berikutnya untuk mempelajari ilmu Allah. Jadi saking bersihnya niat itu, Allah memberikan kebaikan kepada mereka. Pemahaman mereka terhadap agama itu langsung. Makanya para ulama kemudian menyampaikan sealim-alimnya orang di zaman kita itu sama dengan sebodoh-bodohnya orang pada zaman kita. Padahal untuk mengejar satu hadis saja, Imam Bukhari itu harus hijrah dari Bukhara Uzbekistan menuju Mekah untuk menemui Imam Al-Humaydi Al-Makki untuk belajar satu hadis. Padahal kita untuk belajar 10.000 hadis bisa pakai apa? Pakai HP pada zaman kita. Tapi karena tidak ada barokahnya, tidak ada musyaqqah. Tadi apa? Ya kan? Tidak ada musyaqqah sehingga tidak ada keberkahan. Ulama dahulu kitabnya, tulisannya puluhan bahkan ratusan. Tidak ada ijazah, tidak punya LC, SPD, SPDI, apa lagi? MC, tapi kitab mereka puluhan. Dan hingga hari ini masih dipelajari. Di zaman kita orang yang paling alim S3 agama misalnya, tulisannya berapa? Tesis selesai, setelah itu nggak ada yang mau ngajar. Itu loh. Itu yang saya maksud tadi, musyaqqah. Kenapa? Karena zaman kita untuk belajar ilmu itu sangat gampang, nggak ngoyo, nggak ada pengorbanan. Sedangkan mereka pada waktu itu untuk belajar itu mereka harus meninggalkan membawa bekal yang banyak, menemui guru hanya untuk satu hari. Ini berkah itu. Jadi berkah itu saya tulis kemarin di grup. Jadi keberkahan itu bukan sesuatu yang bersifat materi, jangan. Masjid itu kalau berkah bukan dilihat dari bangunan saja, tapi lebih pada manfaat fungsi. Saya pada hari ini saya tidak tertarik dengan bangunan. Pada hari ini kalau tanya masjid, saya tidak tertarik untuk membangun masjid, memperindah masjid. Saya lebih tertarik untuk proyek membangun SDM. Saya lebih tertarik. Hari ini masjid juga banyak. Dan orang pasti mudah cari masjid itu gampang. Maka kalau ditanya sama Pak Asadi Ustaz, setelah selama selesai bagaimana dengan masjid? Saya belum memutuskan masjid ini dibangun atau tidak. Sebelum masjid yang ada alafu itu penuh, tidak muat, baru mas. Kalau masih muat kita sholat. Kalau masih muat kosong kita sholat. Nanti kita ubah bangunannya itu jadi Allah seperti dengan apa semesta. Ya itu kadang itu begitu. Itu saya sebagai kaki. Mungkin dengan berbeda dengan saya, karena situasi dan kondisi kita tidak sama. Kemudian yang kedua, tentang doa itu sedangkal pemahaman saya. Itu doa untuk Ibrahim mengambil pelajaran dari peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha. Agar kita atau kita sebagai suami dan istri itu memiliki keteguhan, sikap, kekuatan iman sebagaimana Nabi Yusuf. Sebagaimana Nabi Yusuf punya kesempatan, punya peluang, tidak diambil. Kita sebagai suami, sebagai kepala keluarga, dengan
Undur bahwa ini undur yang mengujilah saya sebagaimana ujian Nabi Yusuf. Oh, boleh kotor. Angin, jangan jualan jor. Belum makomnya jangan. Nanti Allah kasih dengan kesempatan, aku kok pesimis dengan soalnya. Kalau nggak ada percaya saat Kalau pride semua ada langsung. Kacau ngomongnya dengan itu yang pertama. Agar suami itu diberikan ketegaran, keteguhan, kekuatan iman sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Yang sikap itu menjadikan beliau menjadi wali, menjadi kekasih Allah, memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka untuk menjadi wali Allah itu sebenarnya caranya bukan sekedar dengan sholat tahajud, rutin, puasa, puasa apa, itu tapi bukan itu saja caranya. Salah satu caranya adalah mampu menghindari perbuatan maksiat. Jika kita mampu melakukannya, diberi kesempatan untuk melakukannya, tapi kita tinggal, itu menjadi asbab seseorang itu derajatnya naik di sisi Allah. Ini aneh lah, teorinya apa? Prakteknya susah. Yang kedua, agar seorang perempuan itu menjaga izzah dan iffah, menjaga kemuliaannya, menjaga moralnya, menjaga kehormatannya di saat jauh dari suami. Agar dia menjaga dirinya agar tidak diberikan apa yang seharusnya diberikan hanya untuk suami. Itu sejauh yang dulu saya mendapatkan penjelasan berkaitan dengan doa antara Nabi Yusuf dengan Yusuf. Antara Yusuf dengan itu bukan berarti kita menyamakan bunda. Jadi agar istri itu memiliki kehormatan, memiliki murah wibawa dan tidak memberikan hak suaminya kepada orang lain. Allah. Ada lain? Namun ini dipun kita ini. Maka kalau ketemu lagi dengan masih apa? Di halaman yang keempat kita masuk nanti an-nasihat sahih. Nasihat itu mudah. Wal musykil ubuluha. Nasihat itu mudah. Sing angel itu menerima nasihat. Sampai pada ini. Soalnya itu Allah alam bisawab itu nafa'allahu lana bi ulumihi fi darain akhir wa ila amin. Kita berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.